Ya, halo teman-teman, kembali berjumpa di dalam perenungan singkat. Hari ini saya ambil dari Filipi 4 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Apa yang kita perjuangkan menunjukkan siapa diri kita. Apa yang terpenting bagi kita menunjukkan apa yang mengisi hati kita. Setiap kali kita berjuang untuk sesuatu itu menunjukkan betapa hal itu penting bagi kita. Maka pertanyaan sederhana adalah, apa yang terpenting dalam hidupku? Seseorang perlu memiliki sesuatu yang penting bagi hidupnya. Itu mendorong dia untuk berupaya, bersemangat, berjuang di dalam menjalani hidupnya. Dan tujuan tertinggi kehidupan seorang Kristen adalah semakin serupa dengan Kristus. Semakin serupa dengan Kristus adalah prestasi tertinggi dalam kehidupan seorang murid Tuhan. Di surga kita tidak akan ditanyakan seberapa banyak harta kita, seberapa tinggi tahta kita, seberapa banyak wanita yang mengagumi kita. Bukan itu. Tetapi seberapa serupa kita dengan Kristus di dalam hidup kita. Maka menyadari bahwa kita sedang tertinggal dari sesuatu akan mendorong kita untuk berupaya keras untuk mencapainya, untuk mengejarnya, untuk mencapainya. Paulus menyadari betapa dia tertinggal jauh di dalam pengenalan akan Kristus. Sehingga dia mengatakan, aku berlari, aku mengejarnya, aku tidak berjalan santai, tapi aku mengejarnya, aku berupaya keras. Pertanyaannya adalah, apakah kita pernah menyadari bahwa kita tertinggal di dalam pengenalan akan Tuhan? Atau kita hanya berfokus kepada ketertinggalan lain? Orang lain sudah lebih kaya dariku, orang lain sudah lebih hebat dariku, orang lain sudah lebih tinggi jabatannya dariku. Apakah hanya sebatas itu sehingga kita mengupayakan banyak hal, persaingan-persaingan untuk mengejarnya? Atau pernahkah kita berpikir bahwa aku ternyata tertinggal di dalam pengenalan akan Kristus? Jika demikian, jika kita menyadari akan hal itu, maka tentu saja kita akan mengalokasikan daya, dana, dan upaya kita untuk mengejar ketertinggalan kita itu. Berapa banyak waktu, tenaga, dan pikiran, bahkan uang yang kita alokasikan untuk kebutuhan rohani kita supaya kita semakin mengenal Tuhan? Mari kita coba lihat waktu yang kita habiskan. Berapa banyak untuk kebutuhan jasmani kita dan untuk kebutuhan rohani kita? Berapa menit yang kita pergunakan untuk membaca Alkitab, untuk berdoa, untuk berelasi dengan Tuhan? Berapa banyak uang yang kita habiskan, yang kita belanjakan untuk kebutuhan fisik kita, pakaian, makanan, dan semua kesenangannya? Berapa buku rohani yang kita beli dalam 1 tahun? Saya tidak perlu mengatakan 1 bulan. Karena kita menyadari perlu hal itu bagi kita untuk mengejar ketertinggalan kita di dalam pengenalan akan Tuhan. Maka teman-teman sekalian, perlu sekali bagi kita untuk memikirkan apa sesungguhnya tujuan hidupku. Harta akan berlalu, tahta akan tinggal, dunia akan berlalu, tetapi kehidupan di dalam Tuhan akan kekal kini dan nanti di surga. Selamat berjuang menjadi serupa dengan Tuhan. Tujuan yang paling tinggi dan yang paling indah di dalam kehidupan orang Kristen. Tuhan memberkati.